Jangan menyerah, hentam terus, kata salah satu prajurit sambil mengeluarkan granat lalu melepaskannya. Aku mati demi melindungi keluargaku. Aku tidak akan menyesal apapun, dia sambil berteriak lalu. Hei, jangan! Namun yang terjadi adalah dar. Prajurit itu pun meledak. Sialan, apa ini satu-satunya cara, kata prajurit yang lain. Aku melawanmu, siapa yang takut denganmu? Bajingan kau akan melakukannya, aku akan melakukannya, kata prajurit itu sambil mendekat dan membawa beberapa dinamit. Lalu dar, 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 terdengar beberapa kali ledakan terjadi. Namun, si komandan yang mendengar hanya bisa menangis. Aku tidak cuma kehilangan para prajurit hebat, aku juga tidak tahan melihat pengorbanan mereka, kata si komandan. Tapi pengorbanan mereka tidak sia-sia. Komandan, komandan, kami menemukan kepala monster, sambil berbisik. Sepertinya kelemahan dia adalah kepala. Ayo langsung bertindak sekarang, komandan. Oke, beritahu lainnya, kita akan fokus kepada kepalanya saja. Lalu sambil menembaki yang lain di atas, dia berkata, matilah, sambil menembak para laba-laba yang keluar dari lubang bekasi lipan. Cepat jatuhkan semuanya, lebih cepat. Mereka pun menjatuhkan beberapa mobil untuk menutup lubang bekas keluar selipan agar laba-laba tidak bisa keluar lagi. Dazu, apa barangnya sudah habis, kata Miao. Sudah hampir habis, walaupun begitu laba-laba yang kecil masih bisa memanjat, kata Dazu. Aku harus cepat mencari solusi, kata Miao. Bagaimana situasinya, petugas Miao? Yang lain mendekat. Tidak baik, barang-barangnya sudah habis, lubangnya sudah mulai tertutup, tapi masih banyak laba-laba yang keluar. Jeep ini mungkin akan berguna, kata Miao di dalam pikirannya. Beberapa banyak peledak yang diberi Wang Bin pada kita, tanya Miao. Aku memakainya tadi beberapa, mungkin hanya sekarang tinggal 2 kotak. Baiklah, pinjam mobil jeepmu, Komandan Zhao. Tidak masalah, kata Komandan Zhao. Apa kamu mau langsung jatuh, Sister Miao? Kenapa kita tidak cari cara lain, kata Yue. Ini terlalu berbahaya, kata Yue. Biar aku saja yang melakukannya, petugas Miao, kata Kapten Zhao. Tentara lah yang harus berkorban. Tapi Miao langsung menancap gasnya. Petugas Miao, kakak Yao. Sangat banyak serangga. Sementara itu si kakak Jin sedang menancapkan beberapa tombak kepada laba-laba. Menyingkir, Master. Hei, berhenti, ada lubang besar di sana, Miao. Namun Miao hanya terus melaju. Aku harap ini akan berhasil, kata Miao. Lalu yang terjadi adalah Miao menjatuhkan diri dengan mobilnya ke dalam lubang. Namun yang terjadi, sepertinya Miao berhasil jatuh sebelum mobil itu terlempar. Berhasil, tinggal langkah terakhir. Kau tidak apa-apa, cepat mundur. Aku tidak apa-apa, lemparkan senjatanya, kata Miao. Tangkap. Yue pun melempar senjatanya. Baiklah, ini saatnya. Dar, dia menembak beberapa laba-laba terlebih dahulu. Lalu dia melihat mobilnya dan dar, dia menembak ke arah mobil yang sudah dijatuhkan. Dan lalu dar, mobil-mobil itu pun meledak. Dan Miao terlempar ke belakang. Seseorang menangkapnya. Kau hebat, Sister Miao. Ternyata itu adalah Yue. Di sana Dazu sangat marah. Dia mengambil pintu mobil untuk melindungi Miao dan Yue dari ledakan. Aku tidak tahu apa ini berhasil atau tidak. Ayo kita lihat, kata Zhao. Mati kau, sambil membunuh beberapa serangga. Laba-laba, sekarang tinggal beberapa laba-laba saja yang tersisa, kata Yue. Dan mereka akan sulit untuk naik. Petugas Miao, biarkan saja mereka yang berjaga di sini, kata Zhao. Tidak masalah, ayo pergi dengan Kapten Zhao, Yue. Sementara itu, Wang Bin yang sedang di jalan sedang dengkep tilu. Brother, apa kau tidak bisa pelan-pelan? Tidak enak rasanya terhimpit di tengah, kata si adik. Ini sangat memalukan. Aku tidak tahu apa Wang Bin. Dia seorang pria sejati, dia tidak akan terlalu memikirkannya, kan? Sambil menancapkan dona bapaunya ke punggung Wang Bin. Wang Bin pun mengerem sedikit-sedikit, cekit. Tidak begitu. Lalu sistem pun menyala. Sepertinya Raja Mayat itu dia belum mati. Kita belum tahu kekuatan dia, tapi sepertinya dia musuh terkuat, musuh jauh ini, kata sistem. Aku tidak tahu kenapa. Aku merasa kalau ada sesuatu yang akan terjadi. Aku selalu memikirkan ketiga orang itu. Wajah mereka selalu terpikirkan sambil membayangkan wajah Miao, Yue, dan Kapten Zhao. Cielah. Aku tidak bisa tenang sampai aku kembali ke pangkalan, kata Wang Bin. Dia pun menancap gasnya lagi. Kita terkepung, Komandan. Kita tidak bisa lari, kata prajurit. Kami tidak bisa membantumu, Komandan.
Sepertinya kita cuma bergantung pada kekuatan kita sendiri. Ikuti rencana, kata si komandan. Lalu seseorang mengambil basoka. Rasakan ini, meluncurkan basokanya dan diarahkan kepada laba-laba. Si Lipan, ayo kejar aku, masuk ke mobil. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu untuk memancing para tubuh Lipan yang sudah berpencar. Sepertinya kita tembak, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Hei, jangan panik, ikuti saja kata-kataku, kata yang lain. Apa kau mau apa? Lalu hahaha, sial, mereka benar-benar kuat. Ayo singkirkan mereka. Rupanya mereka memancing para Lipan itu ke arah sesuatu. Sepertinya mereka berhasil. Hantam kepalanya, tembak kepalanya, kerahkan semua peluru kalian pada mereka. Matilah. Orang-orang melemparkan semua senjata dari mulai pistol biasa, granat, dinamit, basoka. Lalu basoka pun dilemparkan. Masukkan pelurunya lagi, cepat, basokanya isi. Oke, santai. Perhatikan jarak kalian. Jangan terlalu terburu-buru. Hei, menyingkirlah, brother. Lalu Ochen, rupanya dia mengorbankan dirinya untuk dicangkul dadanya sambil membawa front clip. Aku sudah tahu ini akan terjadi. Aku membawakan hadiah untukmu, sambil terbatuk-batuk di dalam sekaratnya. Dia meledakkan dirinya sendiri dan front clipnya. Dar, serang kepalanya. Namun yang terjadi, sesuatu keluar dari lidah kepalanya. Itu adalah sebuah lidah. Apa itu? Lalu yang muncul adalah si ratu. Ternyata, beraninya kalian menyakiti bayi-bayiku, sambil tertawa si ratu. Dia pasti raja mayat, kata si komandan. Tembak, basoka dia. Si ratu pun akan dibasoka. Aku akan memakan kalian semua. Tembak dia. Setelah beberapa tembakan, si ratu pun melompat ke bawah. Awas, dia melompat ke bawah. Aku akan menunjukkan kalian hal yang bagus. Lalu sheng, beberapa kepala tiba-tiba saja terlempar. Rupanya itu adalah ulah si ratu yang memakai kakinya untuk menebas para kepala itu. Sial, kau membuatku marah, kata si komandan. Lalu dia melemparkan granat. Lempar, rasakan ini. Hahaha, trik anak-anak, kata si ratu itu tidak akan bekerja. Sambil menebas beberapa orang, menebas tubuh. Lalu ada seseorang yang memencet tombol. Ting. Dar. Bomnya sudah meledak. Sekarang kita bersiap-siap, kata seseorang. Lalu dia pun menekan tuasnya lagi. Ting. Dar. Rupanya dia meledakkan gedung agar gedung itu runtuh menimpa si ratu. Tembak, ayo maju. Namun yang terjadi adalah si komandan dicekek oleh si ratu. Aku tidak bisa bergerak. Sementara itu gedung sedang runtuh. Lalu si ratu pun berkata, senior pangkalan ini kan, kau sudah jelas pasti kau adalah komandannya. Ya, memangnya jadi kenapa, kata si komandan. Aku akan menjadikanmu tawanan. Namun sesuatu mendekat ke arah si ratu. Ternyata itu adalah golok. Siapa itu? Dan itu ternyata adalah Desu. Lepaskan komandan, kata Desu. Lalu setan kau. Lalu tanpa diketahui si ratu, seseorang akan menebasnya. Rupanya itu adalah Yue. Mati kau. Namun yang terjadi, sial, kenapa tidak terpotong? Dari mana arah datangnya dia sambil bingung ingin menebas si Yue. Namun Yue berhasil menangkisnya. Cukup hebat, kau bisa menangkis tebasanku, kata si ratu. Seseorang mensniper si ratu dan kena kepalanya. Tiba-tiba ada banyak serangga yang bermunculan. Dari mana kalian datang, kata si ratu sambil berteriak. Lalu rupanya ada seseorang yang menusuk si ratu dari belakang. Lepaskan komandan. Ternyata itu adalah Miau. Kalau tidak, kau akan menjadi makanan malam hari ini. Dasar manusia bodoh, kata si ratu. Kalian membuatku marah. Si ratu pun marah dan mengeluarkan kekuatan sejatinya. Siapa itu lagi? Ternyata itu adalah petugas Xiao. Miau, Xiao, dan Yue. Mereka menyerang si ratu secara bersamaan. Mereka pun menggulungnya. Dari mulai Miau yang menusuk matanya, keclak. Wah, cerot. Akhirnya dia pun berhasil menusuk matanya. Sementara itu si komandan berhasil lepas. Kau tidak apa-apa, komandan. Mataku, sial, mataku. Komandan sudah lepas, tembak dia, kata prajurit yang lain. Yang lain pun ikut menembak. Berada ruang bisa membunuh raja mayat itu, jadi berarti kita juga seharusnya bisa. Rasakan tembakan ini, kata Paman Li.
Aku makhluk tertinggi di antara manusia dan walker. Aku tidak akan bisa mati oleh kalian. Bagaimana mungkin aku takut pada semut seperti kalian, kata si ratu. Dia punya kekuatan regenerasi. Dia terlalu kuat. Kita harus apa, kata prajurit yang lain. Jangan panik semuanya. Tembak dia, terus tembak. Itu adalah kata-kata dari Kapten Zhao. Sekarang giliranku, kata si ratu. Dia pun mengamuk dan menebas beberapa orang. Mencangkul beberapa orang di perut, di dada, di punggung, dan di kepala. Ini jelas-jelas pembantaian. Biar kurus dia, kata Dazu sambil mendekat. Namun Dazu terlalu lemah. Dia pun di kickback oleh si ratu. Dazu, kau tidak apa-apa. Maju semuanya, kata petugas Zhao. Kenapa kita tidak bermain-main terlebih dahulu sebelum Wang Bin tiba, kata si ratu. Dokter Su, laba-laba yang kami tangkap sudah dimasukkan ke dalam truk. Kita sudah bersiap pergi untuk sekarang. Rupanya itu para petugas menangkap laba-laba untuk menjadikan objek penelitian. Pangkalan ini tidak akan bisa ditinggali lagi. Bawa semua penelitian pergi, kata Dokter Zu. Semuanya ikuti aku. Sepertinya penelitian Dokter Ling telah berhasil. Rupanya Dokter Zu dan si laba-laba itu adalah teman lama. Mungkin kiamat ini sudah berakhir. Kembali ke perusahaan, kata Dokter Su. Sementara itu di tempat si ratu terlihat Miao dan beberapa petugas lalu Paman Li dan Dozu sudah tumbang. Satu-satunya yang bangun adalah Yue. Kalian berdua lebih hebat dari yang lainnya. Bagaimana kalian bisa bertahan selama ini setelah menerima beberapa seranganku? Terutama kau, bagaimana kau bisa berdiri setelah seranganku beberapa kali mengenaimu? Kenapa kau tidak jadi bawahanku saja, kata si ratu. Yue, aku minta maaf aku menyeretmu ke dalam situasi seperti ini, kata petugas Zhao. Kami tidak akan menyalahkanmu, Komandan Zhao. Ini adalah pilihan kami. Aku sudah menyelamatkan banyak, sekarang sayang aku tidak bisa mengalahkannya. Serangga ini, aku cuma bisa bergantung pada ruang untuk membersihkan semua ini, kata Yue. Walaupun kita mati, masih ada dia untuk membersihkan semua monster ini. Aku cuma harus menahan dia lebih lama. Aku hanya harus menahan salah satu dari kalian. Kalian berdua adalah pacar Wang Bin. Aku tidak membutuhkan dua dari kalian. Perempuan di sana itu bau sepertinya adalah pacar Wang Bin. Kalau begitu, aku tidak perlu kalian. Akan kubunuh kalian. Tubuh kalian terasa enak. Lalu si ratu pun dekat dengan rasa haus membunuhnya. Namun yang terjadi adalah dia ditinju oleh Wang Bin dari belakang. Rupanya Wang Bin telah tiba. Angin tinjuannya sangat besar sehingga menghempaskan mereka berdua. Namun yang terjadi adalah Wang Bin dengan gantengnya dia menangkap mereka berdua. Setelah ledakan, kakak Wang, kau kembali. Bagus, kami berhasil sampai kau bertahan. Kami berhasil, terima kasih atas kerja kalian, kata Wang Bin. Yue yang senang kakak Wangnya kembali. Kupikir aku tidak bisa melihatmu lagi, kakak Wang. Sial, dia membuatmu sampai seperti ini. Aku akan menghajarnya. Itu pasti, kata Wang Bin. Pil ini bisa merawat luka dengan cepat, kata Wang Bin. Berikanlah kepada yang lainnya. Sangat kejam, Wang Bin. Kau tidak tahu cara bertindak pada perempuan, kata si ratu sambil dengan sedihnya. Apa? Aku harus lembut padamu, kata Wang Bin dengan marah sambil menyiapkan pukulannya. Vajrapam! Dia pun hantam leher si ratu. Ini untuk Miao, ini untuk Yue, dan selanjutnya ini untuk Komandan Zhao. Dia pun menguppercut si ratu ke arah atas. Sakit. Aku belum pernah merasakan rasa sakit seperti ini, kata si ratu. Kau luar biasa, Wang Bin. Kau benar-benar kuat. Aku akan mengambil genmu. Aku tidak akan membiarkanmu hidup lagi, kata si Wang Bin sambil mengeluarkan vajrapamnya. Physical strength body. Lalu Wang Bin pun yang mulai serius. King Kong Buddha Palm sudah diarahkan ke arah atas. Lalu si ratu pun yang terkena. Ya tidak. Dia pun menghilang tubuhnya. Apa dia sudah mati? Wang Bin yang sudah berhasil. Kakak Wang. Terlihat itu adalah Yue, petugas Miao, Paman Li, dan Kapten Zhao. Aku senang semuanya baik-baik saja. Apa Raja Mayat sudah kau musnahkan, kakak Wang? Karena dia sudah menghilang, seharusnya dia sudah musnah. Kalau ada kakak Wang, kami benar-benar tidak perlu takut pada apapun. Komandan sudah dibawa ke tempat keperlindungan perawatan, tapi tangannya. Tadi kupikir aku akan mati kalau tidak ada Yue memberiku sebuah pil. Aku pasti benar-benar mati, kata Paman Li. Akhirnya sekarang sudah damai.
Tunggu, rasanya ada yang aneh dengan udaranya. Wang Bin merasakan sesuatu akan terjadi. Sementara itu, di tempat yang lain, kenapa para laba-laba ini tidak bergerak? Hei, apa kalian dengar? Raja mayat itu sudah dibasmi. Benarkah? Kita berhasil, hebat. Mereka pun yang senang sambil mengangkat tangan mereka. Apa informasi kematian Raja Mayat sudah terdeteksi? Lalu sistem menjawab, aku sudah mencobanya sangat keras, tapi tidak ada informasi kematian Raja Mayat. Wang Bin yang terkejut mendengarnya. Apa? Setelah semua ini dia masih belum mati juga. Lalu selanjutnya, Komandan, ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Cepatlah pulang, kenapa diam saja, kata prajurit yang lain. Namun sesuatu terjadi. Tunggu, kepalanya. Kepala itu tiba-tiba melayang. Kepala Lipan itu tiba-tiba melayang dan sepertinya dia menyerap energi laba-laba yang lain. Tetap di tempat kalian mengamati, aku akan bersama komandan ke sana. Di tempat kalian, cepat. Beritahu para anggotamu untuk tinggal di sini, Komandan Liu. Dan sekarang orang-orang ada di sini harus cepat evakuasi. Apa yang terjadi, Wang Bin? Kau kelihatan grogi, kata Miao. Raja Mayat belum musnah dan sepertinya dia mengambil tubuh yang lain. Perkiraanku dia akan menggunakan bentuk terkuatnya untuk melawan kita. Cepat mundur semuanya, cepat mundur. Rupanya si Lipan itu mengamuk dan akhirnya dia berteriak. Teriakannya sangat kencang. Lalu sesuatu terjadi pada si kepala si Lipan itu. Muncul kaki yang sangat besar. Jangan lihat ke belakang. Sial, kenapa jadi semakin besar? Rupanya itu adalah si ratu yang muncul kembali setelah mengambil alih tubuh Lipan raksasa. Apa yang kau lakukan, Lalira? Ayo pergi, ayo pergi. Hei, nah, kenapa kau tidak lari bersama kami? Terlihat seseorang mendekat. Kalian harus lari. Aku akan tetap di sini. Wang Bin, di mana kau? Keluarlah! Sambil berteriak-teriak si ratu memanggil Wang Bin. Jadi kau, Wang Bin, kau harus berhati-hati, nah. Ini sepertinya pertama kali aku bertemu musuh seperti dia. Apa ada cara yang terbaik untuk melawannya? Dia bertanya pada sistem. Apa kau percaya pada cahaya, nak? Kata sistem. Pikirkanlah cara terbaik. Sudah, aku tidak mau basa-basi lagi. Ini adalah pengingat. Apa kau ingat Light Transformer? Light Transformer, apa itu? Sepertinya nama yang familiar. Bagaimana cara menggunakan benda ini? Light Transformer membuat pengguna menjadi setinggi 50 meter, tapi efeknya cuma 3 menit. Syarat penggunaan menggunakan 10.000 emas. Wah, 10.000 kilo emas. Selain itu, transformernya menjadi 50 meter. Kayak apa gitu? Pernah lihat di mana gitu yang syah yang gitu suaranya, ya. Efeknya cuma 3 menit tapi menggunakan 10.000 emas. Kata sistem, jangan takut, kau masih punya 30.000 emas. Kau bisa 3 kali berubah. Bukan itu yang menjadi masalah, tapi jumlah emasnya yang harus dibayarkan terlalu banyak, bangsa. Matre banget sih sistem, kata Wang Bin. Lalu si ratu pun yang berteriak-teriak. Wang Bin, di mana kau? Dia mengamuk. Dia melemparkan beberapa cairan asam ke arah gedung-gedung. Apa itu? Dia pun melemparkan asamnya dan semua bangunan yang terkena asam menjadi meleleh. Itu cairan penghancur, kata Wang Bin dalam hati. Apakah Kawang benar-benar akan menghadapi monster itu, kata Yue. Karena dia pun percaya untuk menghadapinya. Kita harus percaya padanya, kata Kapten Zhao. Ayo menjauh. Jadi Wang Bin tidak memiliki beban untuk bertarung. Ayo pergi. Akhirnya kau bisa menggunakan setelah menggunakan emasmu. Emas lagi 10.000 emas cuman buat 3 menit. Tai lah anjing. Wang Bin pun sambil tidak ridho berubah. Dia pun berubah menjadi cahaya. Sing, terlihat sebuah kaki yang sangat besar dan sosok besar muncul setinggi 50 meter. Aku merasa penuh dengan energi, kata Wang Bin. Kenapa kau memiliki kekuatan yang sangat besar, Wang Bin? Si ratu pun yang sangat heran. Karena badai baru saja terlahir. Kau akan habis, ratu kejahatan. Tunggu, ada yang salah. Kenapa aku telanjang? Selain itu, di mana alat kelaminku? Lalu sistem pun menjawab, kau tidak benar-benar menjadi besar, tapi kau dikelilingi oleh energi yang sangat besar dan berubah menjadi cahaya raksasa. Tubuhmu tertidur di dalam dirimu, sedang dilindungi oleh armor yang sangat kuat. Lihat di sana. Lalu, bagaimana? Di mata orang lain, kau hanya raksasa cahaya yang tanpa memiliki muka, kata sistem. Bagus, sudah. Ini adalah benda yang bagus, tapi cuman mahal banget, bangsat lah. Cepatlah, bergerak, kau cuma punya 3 menit, kata sistem yang terus menggerutu. Baiklah, kita harus cepat. Serangan! Rupanya si ratu yang sangat marah melemparkan cairan asamnya ke arah Wang Bin. Hei, ini bukan wujudku, aku tidak akan merasakan sakit. Ini sangat keren, kata Wang Bin. Cerot, apa? Cairan asam tidak bisa mengelukainya, kata si ratu. Aku harus melakukan yang terbaik untuk menghancurkannya. Wang Bin pun mendekat dengan tinjunya. Lalu
Dia memukul si ratu di pipi dengan tinju. Hajar! Si ratu yang tidak terima menggunakan ekornya untuk menusuk Wang Bin. Namun Wang Bin berhasil menangkap ekornya. Kau sangat keras, tapi bagaimana jika aku melemparkanmu? Kali ini aku tidak akan membiarkanmu selamat lagi, kata Wang Bin. Wah, dia pun berputar-putar. Masih ada banyak orang di sini. Lebih baik kita pindah untuk bertarung. Wang Bin pun melemparkan si ratu ke arah atas. Matilah. Wow, dia melemparkan monster itu, kata yang lain. Sepertinya raksasa itu ada di pihak kita. Dia benar-benar hebat. Wow, apa ini pemerintah mengembangkan senjata baru ini? Sementara itu, Yue yang merasa aneh. Sister Miao, apa kau berpikir raksasa itu adalah? Lalu Miao pun yang mengerti. Ya, seharusnya kita tahu siapa lagi akan bertarung untuk kita. Namun petugas Zhao pun berkata, luar biasa, aku tidak membayangkan orang seperti apa Wang Bin itu. Tidak masalah seperti apa dia, yang penting dia bisa kembali dengan selamat, kata Miao. Lalu si ratu pun yang sudah jatuh, yang terlempar. Kau selalu membuatku terkejut, Wang Bin. Haha, kau juga sangat mengesankanku, kata si Wang Bin. Kalau kau tidak mau bergabung denganku, aku akan menghajarmu, kata si ratu. Sangat sulit untuk mengajak orang jelek sepertimu. Sistem menyala. Kau punya waktu 20 detik lagi tersisa. Tolong cepatlah. Baiklah, aku punya 20 detik lagi. Aku akan mulai serius sekarang, kata Wang Bin. Matilah kau, Wang Bin, kata si ratu.